suatu nilai yang akan kita peroleh ketika kita merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, makanya dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenangan untuk selama-lamanya. Bagaimana Pak Sintua kami mendapat suatu kebenaran? Bagaimana Pak Sintua kami akan mendapat damai sejahtera? Sedangkan di dalam kehidupan keluarga kami keluarga broken home. Bagaimana kami mendapat damai sejahtera kalau kami tidak makan satu hari? Bagaimana kami akan mendapat damai sejahtera kalau kami sering perselisihan di dalam keluarga? Saudara kasih dalam nama Tuhan, setiap orang memiliki masalah, memiliki akar pahit. Setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita cara menyelesaikan setiap permasalahan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan saudara pikir saya tidak punya masalah. Masalah saya sangat banyak, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Yang tidak saya ucapkan kepada saudara. Masalah saya sangat banyak, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi saudara kasih nama Tuhan, saya bisa katakan masalah saya banyak, saya bisa syukuri agar saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. So, masalah itu ada dalam hidup saya agar saya lebih dekat lagi untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Masalah itu selalu ada dalam hidup kami, keluarga kami, agar kami senantiasa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita punya masalah, kita bukan menjauh daripada Tuhan, tapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya apa saudara kasih dalam nama Tuhan? Ingat, ketika engkau berdoa, doa bukan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Jangan salah kaprah saudara sama Tuhan. Ketika engkau berdoa engkau bukan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika engkau berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan agar engkau mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tuhan izinkan itu terjadi agar kita semakin dewasa secara rohani, bukan kita berpangku tangan. Amin. Tidak agar bukan kita untuk berpangku tangan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi agar kita semakin dewasa secara rohani. Makanya dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran firman Tuhan, akan tumbuh damai sejahtera. Contohnya saudara kasih nama Tuhan, ketika engkau ada di tempat ini, ketika engkau beribadah pada pagi hari ini, pada siang hari ini, engkau akan menanggalkan setiap bebanmu, engkau akan menanggalkan setiap akar pahit yang kau rasakan pada saat ini. Engkau akan tanggalkan itu, karena engkau fokus memuji dan memuliakan Tuhan pada saat ini. Amin. Haleluya. Engkau akan tanggalkan sejenak. Haleluya. Sehingga saudara kasih nama Tuhan, ketika kita menaikkan pujian, ketika kita bersorak, ketika kita bersukacita, tidak ada raut wajah yang cemberut, senyum pun sampai tidak bisa. Tetapi ketika firman, ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, sorak haleluya, keceriaan dalam wajah kita itu terlihat, nampak. Amin. Haleluya. Karena saudara kasih nama Tuhan, karena kita percaya ketika kita memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan bekerja menyelesaikan setiap permasalahan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Siapa? Keluarga siapa saudara kasih dalam Tuhan? Saya mau bertanya. Ketika engkau beribadah kepada Tuhan, ketika engkau memuliakan nama Tuhan, ketika engkau rajin beribadah nama Tuhan, apakah ada sering terjadi pertengkaran dalam keluargamu? Apakah pernah terjadi perselisihan selalu dalam keluargamu? Tidak, saudara kasih nama Tuhan. Ketika engkau beribadah kepada Tuhan, ketika engkau memuji, memuliakan nama Tuhan, ketika engkau rajin beribadah, sinar kemuliaan Tuhan akan ada di dalam keluarga.
Puji Tuhan. Haleluya. Seharusnya amarah itu muncul, tetapi ketika engkau berkumpul bersama keluarga, amarah itu hilang. Karena apa? Karena kebenaran dan ketenangan dan ketentraman ada di dalam keluarga kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana caranya saudara kasih dalam nama Tuhan? Bagaimana caranya agar ketentraman itu ada dalam hidup kita? Bagaimana caranya agar ketenangan itu dalam hidup kita, ada dalam hidup kita? Mari kita buang segala hal-hal yang membuat keganjangan dalam hidup kita. Coba dibuka. Coba dibuka saudara kasih dalam nama Tuhan di dalam Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Puji Tuhan. Apa maksud daripada firman ini saudara-saudara? Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Artinya saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau kantong yang tua, kantong ini gampang robek. Haleluya. Kantong ini gampang rusak. Bisa dikata dengan kata halusnya, bisa diganti. Begitu juga dengan kita saudara kasih dalam nama Tuhan. Mari kita buang hal-hal yang buruk dalam kedagingan kita. Mari kita lepaskan segala kedagingan yang ada dalam hidup kita. Ketika anggur yang baru, ketika kemuliaan Tuhan, ketika kita menerima berkat yang baru, kantong itu tidak akan jatuh, atau anggur itu tidak akan jatuh sia-sia anggur baru yang jatuh. Tetapi ketika kita gantikan itu menjadi kantong yang baru, apa dikatakan saudara kasih nama Tuhan? Terpeliharalah kedua-duanya. Apa itu? Hal-hal kantong yang buruk, kantong yang sudah tua, kepahitan, iri hati, kebencian. Banyak saudara kasih dalam nama Tuhan yang ada di dalam hidup kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Mari itu kita buang. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita buang saudara kasih nama Tuhan. Lihat besok ibadah Amaina. Di sana tema hotel. Ini buat kamu. Pakai kalimat di rohamu. Haleluya. Besok ibadah Amaina tentang hotel dan hotel bintang 5. Tetapi baca kalimat di rohamu hotel. Haleluya. Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan agar anggur baru, berkat yang baru agar tidak jatuh sia-sia dan hancur. Mari kita ganti kantong menjadi kantong yang baru, sehingga anggur baru ketika kita isi, dia tidak akan jatuh. Makanya yang dikatakan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Begitu juga dengan iman percaya kita. Amin. Haleluya. Sia-sia kita mendengarkan firman Tuhan. Sia-sia kita mendengarkan firman Tuhan kalau kita masih tetap memiliki hal-hal yang lama, hal-hal tentang kedagingan di dalam hidup kita. Sia-sia kita mendengarkan firman Tuhan kalau kedagingan di dalam hidup kita merajai kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Sia-sia kita mendengarkan firman Tuhan kalau kebiasaan-kebiasaan lama kita selalu mengikuti kita. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan, di Yesaya tadi saudara kasih dalam nama Tuhan dikatakan, di ayat 32 tadi dikatakan saudara kasih nama Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, dan ketenangan itu selama-lamanya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka di dalam Yesaya 48 ayat 18. Bagaimana saudara kasih dalam nama Tuhan, kebenaran itu seperti sungai yang mengalir, kebenaran itu seperti ombak, gelombang-ombak yang tidak pernah berhenti, saudara kasih nama Tuhan. Di dalam Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan, 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah
damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dikatakan saudara kasih nama Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Apa perintah Tuhan? Apa yang menjadi perintah Tuhan saudara kasih dalam nama Tuhan? Sekiranya saudara dan saya memperhatikan perintah-perintah daripada Tuhan, dikatakan maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Puji Tuhan. Amin. Damai sejahteramu tidak akan pernah kering, seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya saudara kasih nama Tuhan, damai sejahtera akan selalu mengalir dan mengalir di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bahkan sudah dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan. Selama walaupun gelombang laut ada setiap permasalahan, selalu ada. Yang satu belum selesai, yang satu datang lagi, yang satu belum selesai, datang lagi yang baru. Tetap kita memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Memang masih tua bisa bilang, tetapi kami yang merasakannya, bagaimana? Kami merasa bagaimana hidup kami saat ini. Ekonomi kami semakin hari semakin merosot. Bagaimana dengan pekerjaan kami, usaha kami, kasih Tuhan. Ingat saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan saudara kasih dalam Tuhan, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Dikatakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengambil suatu keputusan untuk mengikuti Yesus, kita siap untuk mengikut salib. Amin. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk mengikut Yesus, jangan harapkan jalan engkau mulus. Haleluya. Jangan harapkan jalan yang mulus. Karena apa saudara kasih nama Tuhan? Ketika engkau mengikuti Yesus dengan setia, kerikil-kerikil tajam akan siap menusuk kaki kita. Amin. Setiap kerikil-kerikil tajam akan terus menusuk kaki saudara dan saya sampai kita menuju kemenangan lebih daripada kemenangan. Puji Tuhan. Makanya saudara kasih nama Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara kasih dalam nama Tuhan, gelombang laut yang selalu membuat gelombang-gelombang kecil, gelombang besar, kita ibaratkan itu sebagai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gelombang yang kecil selalu membuat kita, saudara kasih nama Tuhan, membuat hidup kita seakan-akan goyah. Datang lagi gelombang yang besar, membuat kita seakan-akan tambah goyah, saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita tidak memiliki jangkar atau sau yang kuat, maka kita akan karam. Amin. Kita akan karam. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, apa jangkar atau sau yang akan kita pergunakan? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan, saudara kasih dalam nama Tuhan, yang akan menguatkan kita, yang membuat kita terhindar dari setiap gelombang besar, setiap gelombang kecil yang menghantam kita, sehingga apa dikatakan, kebahagiaan itu akan terus berlimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kitab kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera yang ada di dalam Yesus, Dia memerintah hati kita. Jangan ada amarah. Artinya saudara kasih dalam nama Tuhan. Jangan ada amarah yang memerintah di dalam hati kita, saudara kasih dalam Tuhan. Alik ngapain Bapak? Imana do parculo memancing. Imana do parculo mempena curu hati Saudia yang damai sejahtera. Bagaimana mau datang damai sejahtera? Amarah pertama yang muncul bukan damai sejahtera. Lihat saudara kasih dalam Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Anggap saja engkau bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kita sebut seekor domba berada di tengah-tengah serigala. Haleluya. Bagaimana kita seandainya kita berada seekor domba berada di tengah-tengah serigala, bagaimana kita harus menjadi orang yang berkhidmat di dalam Tuhan. Artinya saudara dalam nama Tuhan, biarlah kita seperti domba itu adalah domba yang lembut. Artinya saudara nama Tuhan, walaupun kita di tengah serigala, biarlah kita membuat kelembutan di dalam hati serigala itu, sehingga kita menjadi berkat dan terang bagi mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan tadi, saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita kembali pada firman, dikatakan di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan keteraman untuk selama-lamanya. Firman Tuhan dikatakan dalam Filipi 3 ayat 78, saudara kasih nama Tuhan, ayat terakhir. Filipi 3 ayat 7-8 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ayat 8, makanya malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Artinya saudara saudara Tuhan, harta tidak menjadi jaminan engkau menuju keselamatan. Amin. Rasul Paulus, dia memiliki segala apa yang dia miliki. Dia memiliki harta yang berlimpah. Bahkan dia seorang yang pintar, seorang cendekiawan, ahli agama. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, apa yang dia katakan di ayat 7, dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap sampah oleh karena Kristus. Artinya saudara kasih sama Tuhan, di dalam harta dia tidak mengalami satu kedamaian. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia mengalami damai sejahtera, ketentraman, ketenangan ada di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan harta tidak menjadi jaminan kita memiliki hidup yang tentram. Tetapi pengenalan akan Kristus membuat kita menjadi damai sejahtera di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 32 ayat 17 tadi dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, damai sejahtera hanya kita dapat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bukan damai sejahtera kita dapat dari uang, tetapi dari Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Bapak situlah damai sejahtera dari Tuhan. Dia menggunakan kebik, dia yang damai. Mamereng amat tadi bagai semua mereng harus bulan dan membawa kebik. Dia damai sejahtera Bapak situlah menggunakan kebik di buahmu. Habe sedari dan makan doa, dia yang damai. Ingat saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ingat saudara kasih dalam nama Tuhan. Ketika hidup kita diperhadapkan hal seperti itu,
Ketika hidup kita diperhadapkan seperti itu, saudara kasih nama Tuhan, makanya seperti yang saya katakan tadi, jadikan hidupmu seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa, saudara kasih nama Tuhan? Ketika suamimu atau siapapun ketika pulang tidak membawa duit, jangan jadikan uang menjadi Tuhan di dalam hidup, tetapi lihatlah ada sesuatu Tuhan akan sediakan bagi keluarga demi keluarga ketika kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Haleluya. Ada sesuatu yang Tuhan akan sediakan. Mungkin bukan saat ini Tuhan berikan pengharapan yang baru bagi saudara, mungkin lusa atau kapanpun, tetapi ingat saudara kasih dalam nama Tuhan, indah pada waktunya Tuhan sediakan bagi saudara yang terbaik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu saudara kasih nama Tuhan, mari damai sejahtera hanya kita dapat dalam Tuhan. Sebelum kita untuk bangkit berdiri, haleluya, kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini. Kita akan memberikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.
ada damai sejahtera dalam hidup kami. Ajari kami Bapa yang baik untuk melakukan firman, merenungkan siang dan malam. Ajari kami Tuhan, agar setiap hidup kami, setiap perekonomian kami, setiap keluarga kami mengandalkan Engkau Bapa. Dan ajari kami Tuhan untuk memperkatakan firman. Memang kami manusia yang lemah, yang memiliki kekurangan dan keterbatasan Tuhan. Terkadang kami Bapa lupa akan kebaikan-Mu Tuhan. Terkadang kami lupa untuk bersyukur kepada-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa yang baik pada saat ini Tuhan, ajari kami mulut kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Ajari mulut kami Tuhan untuk selalu menyatakan Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami Tuhan dapat melakukan firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, asa segala sesuatu bagi kami, agar kami mengerti daripada kebenaran firman Tuhan. Masih banyak yang belum Engkau singkapkan bagi kami kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, kami tetap sabar, kami tetap menanti kebenaran firman itu akan disingkapkan bagi kami. Bahkan juga kami berdoa Bapa buat pelayanan kami 1 minggu ke depan.
ibadah imam amanina pada hari Senin, ibadah komsel kita kedondong yang sebagai tuan rumah keluarga Bapak Nepal dengan Boru Limpo, ibadah Jumat malam yang sebagai tuan rumah keluarga Bapak Pendeta Jip Butar-Butar Inang Boru Parmusi, bahkan ibadah kami Bapak di hari Sabtu ibadah pemuda yang campur tangan Tuhan. Setiap ibadah yang ibadah kami Bapak, biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap rangkaian ibadah kami satu minggu ke depan. Bahkan setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah kami Bapa, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan yang mengurapi. Bahkan setiap jemaat Tuhan, buat satu kerinduan bagi mereka Bapa, ketika dalam satu minggu ini mereka beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati para pelayan yang ambil bagian Tuhan, bahkan juga Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat persiapan kami untuk perayaan KKR kami Bapa yang rencananya diadakan pada hari Sabtu di tanggal 23 November ini Tuhan, yang beralamat di Jalan Belawan Bapak, di GPI Belawan Bahari, yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Oleh karena Bapak yang baik, Raja Bapak, Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang ditugaskan dalam melayani di sana Bapak, sehingga melalui KKR nama-Mu dipermuliakan, sehingga nama KKR melalui KKR banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, pemulihan akan terjadi di sana Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Bapak yang baik, setiap cuaca, bahkan cuaca yang akan terjadi di sana Bapak, Kau berikan cuaca yang terbaik Tuhan, sehingga Bapak yang baik, ketika mulut kami bersorak, ketika mulut kami bernyanyi bersuka cita, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di sana. Para hamba Tuhan yang melayani, Kau yang memberkati Bapak. Bahkan setiap tangan yang manis yang telah berikan persembahan bagi nama-Mu Bapak, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan persepuluhan pembangunan Bapak yang memberkati setiap tangan-tangan yang manis Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, ladang kami, ternak kami. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Bahkan anak-anak kami Kau berkati Bapak, baik pendidikannya, masa depannya, tumbuh kembangnya, Kau yang memberkati Tuhan. Bahkan juga Bapak yang baik Bapak dalam sorga, setiap pelayanan Natal kami Tuhan, Natal sekolah minggu yang akan diadakan di tanggal 15 Desember nanti Bapak, Natal gabungan di tanggal 22 Desember, bahkan Natal umum kami 24-25. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam setiap perayaan Natal kami, bahkan setiap dana yang kami butuhkan, Tuhan yang mencukupkan Bapak. Dan semua yang kami lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan kami juga berdoa Bapak yang baik buat hamba-Nya Bapak Gembala Sidang kami yang saat ini melayani di Tanjung Balai Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang urapi hamba-Nya Bapak. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu disingkapkan di sana, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan Tuhan. Berkat-berkat-Mu akan mengalir di sana Bapak, sehingga banyak orang yang akan melihat bahwa Tuhan itu baik melalui pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan juga selesai ibadah ini kami Tuhan, kami akan latihan pujian untuk untuk kor ibadah Natal kami Bapak. Berkati suara kami Tuhan, urapi suara kami Bapak, sehingga ketika kami belajar latihan kor kami di tempatnya Tuhan akan lebih indah lagi Tuhan, karena Tuhan menyertai pelayanan kami di tempatnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan juga kami juga berdoa buat saudara kami, pelayan kami, sikap psikolog yang telah menaikkan pujian melalui MC. Kiranya Kau memberkati hamba-Nya, Engkau yang memakai dasar dan luar biasa lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya Bapak, masa depannya Engkau berkati Tuhan. Karena kami percaya anak Tuhan tidak akan pernah menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Anak Tuhan tidak akan pernah turun, tetapi akan selalu naik seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarlah itu Tuhan menjadi firman yang luar biasa di dalam hidup kami Bapak, sehingga damai sejahtera ada dalam hati kami Tuhan. Ketentraman, ketenangan, kedamaian akan menjadi milik keluarga kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ulanglah dan bawalah berkat daripada Tuhan, serta cinta kasih Tuhan, serta penyertaan daripada Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya udah kita cuma berdiri. Haleluya. Kita akan pujian bagi nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Untuk mau bertinggi. Haleluya. Setelah bersalaman saudara sama Tuhan, jangan ada yang pulang dulu, tolong pintunya dijaga karena kita latihan pujian kita, karena setiap kita latihan baiknya ini Senin, hari Jumat semua tidak datang.